Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sentra sekalian dimanapun sahabat berada? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat bersama keluarga dan kita doain mudah-mudahan tetap sukses bersama keluarga juga. Nah, acara ini yang merupakan acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah. Ini merupakan acara inspirasi, menginspirasi masyarakat untuk belajar ekonomi syariah lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan tidak hanya belajar, tapi juga menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu mimpi akhirnya adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sahabat sentra sekalian dimanapun sahabat berada, nah hari ini ketemu kembali kita dengan tokoh ekonomi syariah Indonesia. Nah kira-kira siapa ya tokoh yang kita ajak ngobrol di hari ini? Nah luar biasa, ini merupakan gurunya Sendra, gurunya kita semua, mahasiswa ekonomi syariah di Indonesia. Ya, beliau ya sudah sangat terkenal lah kira-kira di kalangan mahasiswa UIN, IIKI, dan banyak kampus di Indonesia. Buku-buku beliau juga sudah menghiasi toko-toko buku dan kemudian banyak kita beli dan luar biasa. Tapi hari ini spesial, kita ketemu dengan Pak Insinyur Adi Warman Azwar Karim, SE, MBA, MA, EP ya. Beliau lahir di Jakarta 29 Juni 1963. Wah, luar biasa. Kita akan sapa. Tapi beliau ini luar biasa. Tanggal lahirnya sama loh. Saya dengan Bang Adi itu sama. 29 Juni, ya, tapi beda tahun. Nah, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bang Adi. Sehat ya? Lama nggak jumpa. Lagi ulang tahun berarti. Bentar lagi ulang tahun berarti. Ya? Itulah qadarullah, Allah tentukan kita lahir di tanggal yang sama, di bulan yang sama, tapi di tahun yang berbeda. Nah, sebagai murid tentu mengikuti jejaknya guru nih kira-kira ini belajar ekonomi syariah. Baik, Bang Adi, alhamdulillah dan ada banyak masyarakat bertanya sama Bang Adi. Pertanyaan pertama adalah apa kegiatan ekonomi syariah yang Bang Adi tekuni atau lakukan saat ini kira-kira, Bang? Bisa dibagi jadi dua sih atau tiga lah. Yang pertama adalah Selasa sama Rabu itu pasti ikut rapat-rapatnya Dewan Syariah Nasional MUI, sehingga itu adalah ajang untuk nambah terus ilmu, mengasah terus ilmu ekonomi syariah di Dewan Syariah Nasional MUI. Yang kedua kan juga ada kantor consulting, Karim Consulting, itu juga jadi ajang untuk bagaimana agar teori-teori dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pembahasan di DSN MUI itu bisa applicable di lapangan. Dan bagaimana juga di Karim Consulting ini kita dorong supaya industri keuangan syariah makin lama makin berkembang. Dan yang ketiga, ini paling mengasihkan sebetulnya yang ketiga, yaitu ini keliling dari kampus ke kampus, nemuin mahasiswa, ngasih semangat mahasiswa, supaya lebih banyak lagi orang yang mau nekunin ekonomi syariah, karena bentar lagi kan orang-orang yang model seumuran kayak gini meninggal. Nah, kita perlu nih kader-kader yang muda-muda untuk lanjutin terus ngembangin ekonomi syariah di Indonesia. Jadi luar biasa ya Bang, konsultannya ada, ya kan, dakwahnya ada kira-kira gitu ya. Dan luar biasa. Jadi kalau bahasa Pak Dr. Anwar Abbas kemarin tuh, tokoh ekonomi syariah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dia merupakan pelaku, dia dagang, itu merupakan aktivitas dia, bisa dikatakan tokoh ekonomi syariah. Lalu yang kedua, tokoh itu bisa dikatakan karena ilmunya ekonomi syariah. Yang ketiga karena sistemnya, karena dia memang pengambil kebijakan ekonomi syariah. Yang ketiga karena historinya, karena memang dia punya histori mendirikan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, Abang ini kira-kira masuk ke 4-4-nya ini bagi saya. Jadi luar biasa, keren banget kira-kira. Kalau bahasanya Abang tuh selalu TOPBGT, top banget kira-kira gitu. Baik Bang, sampai lupa kita memperkenalkan Bang Adi itu. Bang Adi itu adalah merupakan pendiri Karim Consulting, Karim Business Consulting, lalu kemudian wakil ketua BPH sekarang Bang ya, Badan Pengurus Harian DSN MUI, periode 2015 sampai 2020. Nah Bang, pertanyaan kedua Bang, kapan mulai tertarik belajar ekonomi syariah Bang? Apa kucuk-kucuk langsung belajar tertarik atau kemudian ada nggak kira-kira asbabnya kira-kira gitu Bang? Dulu itu saya masuk IPB tahun 82. Waktu di IPB itu di tahun kedua, di tahun 83-nya berarti, itu ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran. Yang ngajar waktu itu dosen pengampunya Profesor A.M. Saifuddin. Beliau cuma ngajar 2 kali, pembukaan sama penutupan doang.
Tapi di 2 kali pertemuan ini, beliau itu nggak ngajar tentang marketing pemasaran, manajemen pemasaran. Tapi beliau malah memperkenalkan satu buku kecil, 500 perak dulu harganya, warna biru tipis. Nilai-nilai dasar studi ekonomi Islam. Lah, waktu itu saya kayak dibuka gitu kepalanya. Loh, ternyata ada loh yang namanya ekonomi Islam. Sejak saat itu, saya jadi terobsesi untuk belajar ekonomi Islam. Dan semua buku tentang ekonomi Islam yang diterbitin di Indonesia, pasti saya beli dulu. Walaupun nggak saya baca. Tapi untuk menjaga obsesi itu tetap hidup, saya beli semua buku, saya keliling kemana-mana, ke Jogja, apa ke Solo, apa kemana, cari-cari buku, kumpulin. Yang waktu itu masih belum bisa menjawab keingintahuan saya tentang ekonomi Islam, karena kebanyakan buku itu ditulis oleh para ulama, sehingga isinya itu Quran, hadis, atau pemikiran besar kayak Maududi yang pemikiran besar tentang ekonomi Islam. Yang kalau kita kaitkan dengan mata kuliah ekonomi, waktu itu saya di FEUI dan juga di IPB Ekonomi Pertanian, nggak nyambung antara ide-ide besar misalnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh, bahwa semua ini adalah milik Allah. Terus gimana nyambunginnya pakai ilmu ekonomi yang dipelajarin di kampus tuh? Nggak nyambung. Itu adalah periode pertama saya belajar ekonomi Islam, di mana semua buku-buku dibeliin, kumpulin, baca, walaupun nggak ngerti, walaupun gimana cara nyambunginnya nggak paham. Sampai pada satu ketika, waktu itu saya mau nulis skripsi di UI waktu itu, tentang ekonomi Islam. Dan oleh dosen waktu itu dipatahkan semangat saya untuk menulis itu dengan menggambar kurva ISLM. ISLM itu yang sebelah horizontal Y, GDP, sebelah vertikal namanya I, interest rate. Terus dia bilang, ini kurva ISLM, kata dia, kalau nggak ada interest rate dalam ekonomi Islam, maka saya hapus ya. Terus gimana caranya kamu bisa gambar kurva ISLM kalau nggak ada sumbu vertikalnya? Ya saya nyerah waktu itu. Yang penting mah kita lulus dulu S1, benar nggak? Jadi semangat untuk nulis skripsi tentang ekonomi Islam saya tunda dulu waktu itu. Setelah itu saya kerja di konsultannya Bappenas, namanya Development Studies Project, yang orang-orang di situ adalah profesor-profesor dari Boston University kebanyakan. Nah, ini yang menariknya. Pada saat itulah ketika profesor-profesor itu melihat saya begitu tertarik dengan ekonomi Islam, mereka bilang gini, di Boston University kami punya mahasiswa doktoral yang baru aja lulus katanya dari Pakistan, namanya Waqar Khan, yang nulis disertasi doktor tentang ekonomi Islam. Kamu mau apa enggak? Kata dia, mau, saya mau, bener. Lalu dikirim sama dia disertasinya dari Boston, kemudian dikirim juga berbagai buku tentang ekonomi Islam dari Amerika ke saya, sehingga pada saat itu saya masuk tahap 2 belajar tentang ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam waktu itu disajikan, ada tulisannya Abbas Mirakhor, ada tulisannya Mohsin Khan, ada tulisan orang-orang ekonom di World Bank, di IMF, yang menggunakan pendekatan ekonomi dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh ekonom tentang ekonomi Islam. Sehingga saya mulai, oke, ini ternyata caranya kalau mau nerangin ekonomi Islam kepada para ekonom. Kalau yang dulu saya baca itu adalah untuk menerangkan ekonomi Islam kepada para ustadz, pada ulama, benar nggak? Nah, sekarang saya masuk pada tahap kedua, yaitu bagaimana menjelaskan ekonomi Islam dengan menggunakan bahasa ekonomi kepada para ekonom. Nah, pada saat itulah saya terus belajar, sampai akhirnya si bule-bule profesor itu mengatakan, mau nggak ambil S2 di Boston University? Saya ambil waktu itu. Dan pada saat itulah di Boston University, waktu saya tulis tesis masternya tentang Bank Islam. Setelah itu, baru kemudian waktu saya pulang ke Indonesia, saya kerja di Bank Muamalat dan sebagainya, dan bergulir sampai sekarang ketemu Hendra di UIN. Dan akhirnya saya sebetulnya sangat bangga sekali, sangat senang sekali, karena adik-adik saya di UIN yang dulu bantuin saya jadi asisten, sekarang semuanya ya, udah doktor, keren banget. Bahkan semuanya, ada Profesor Ais. Siapa? Profesor Dr. Ais sama dia. Iya, benar. Keren banget. Jadi luar biasa, itu menunjukkan kaderisasi Abang sukses terhadap ekonomi syariah. Alhamdulillah. Jadi saya
Profesor Dr. Ais, termasuk asisten-asistennya Abang di UIN yang mengajarkan ekonomi mikro, makro Islam yang luar sejarah pemikiran dan luar biasa. Tapi tetap gurunya ya Abang, gurunya luar biasa. Jadi ini menarik dari tertarik, kemudian belajar, dan kemudian pada akhirnya mengamalkan ekonomi syariah. Jadi sebuah fase yang luar biasa, proses yang luar biasa. Baik Bang. Nah, ada nggak Bang, masyarakat bertanya, ada nggak kiat kunci sukses belajar ekonomi syariah itu Bang? Wah, ini seru, ini seru. Ada 3 bagian. Pertama adalah bagaimana untuk menjaga agar semangat untuk belajar ekonomi syariah itu nggak pernah mati. Ini ada triknya, karena kita bisa cepat kecewa sebetulnya kalau kita nggak punya kiatnya. Kecewa karena yang kita pelajari di teori kayak gini, tahu-tahu prakteknya kok kayak gitu. Nah, itu bisa kecewa terus kita berhenti, nggak mau belajar lagi ekonomi Islam. Benar. Jadi yang pertama kita harus ada semangat yang tidak pernah padam untuk belajar ekonomi syariah. Benar. Saya bersyukur ketemu teman-teman di Dewan Syariah Nasional MUI. Itu membuat salah satu saya merasa nggak pernah habis belajar. Ternyata ilmu fikih itu, ekonomi Islam dilihat dari segi fikih ya. Waduh, saya nggak ngerti apa-apa. Ternyata yang udah saya belajar kemana-mana itu, tapi kalau ngomong ekonomi Islam dari segi fikih, saya nol besar. Sehingga ini jadi kayu bakar yang nggak ada habisnya, energi yang nggak ada habisnya, pengen belajar lagi kayak orang kehausan nggak pernah bisa terpuaskan. Ini yang pertama, benar nggak? Kita harus tahu bahwa kita itu nggak tahu supaya kita bisa terus semangat belajar. Tapi kalau kita merasa kita udah tahu, udah pinter, udah banyak nulis buku, bukunya jadiin textbook, terus kita happy, berhenti, nggak asik, hilang. Semangat untuk belajarnya hilang. Nah ini saya terima kasih banyak buat teman-teman UIN, teman-teman DSN MUI yang membuat saya selalu merasa perlu belajar tentang fikih ekonomi syariah ini. Yang kedua, selain kita perlu terus-menerus untuk belajar, kita juga perlu perlu menyadari bahwa siapa-siapa yang sibuk mengurusi urusan hajat hidup orang banyak, maka Allah lah yang akan mengurus urusannya. Wah, luar biasa. Namanya juga hidup. Namanya juga hidup, bener gak? Kan kita perlu kebutuhan hidup, bener gak? Kita perlu mobil dong, perlu rumah dong, perlu hidup yang layak dong, perlu anak-anak sekolah yang keren dan sebagainya, bener gak? Nah, ketika kita memilih jalan hidup ini, jalan hidup ekonomi syariah ini, kan pasarnya belum menjanjikan kompensasi sebagaimana kalau kita mau cari tempat lain, bener gak? Bener gak? Iya. Gimana ya? Makanya saya alhamdulillah sekali saya ketemu Hendra, dan saya sangat salut sekali Hendra ini punya moto 3D. Dosen, dagang, dakwah. Bener kan? Wah, keren. Tahu dari mana? Dagang, dakwah, bener. Iya, tahu dari dosen mana berarti nih? untuk Iya, 3D, dosen yang tahu. Nah, dosen ini kan yarfa'in lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah, bener kan? Dan dagang ini kan 9 dari 10 pintu rezeki adanya di bisnis. Lah dakwah kan ini baligul ani walau ayah, bener kan? Iya. Saat mati ngalir terus nih pahalanya. Saya itu belajar gurunya Bang Adi. Saya teringat Bang satu ayat di Al-Qur'an itu, kalau Anda kejar akhirat maka dunia Allah kasih, nazid Allah tambahkan. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhiratnya nggak dikasih. Jadi saya belajar banyak dari Bang Adi Warmanto, jadi luar biasa. Yang ketiga Bang, yang ketiganya apa tuh? Nah, kalau yang kedua tadi adalah bagaimana kita menjaga supaya ada keseimbangan antara cita-cita dan realitas hidup. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Kita harus bersyukur apapun yang kita capai sekarang. Mungkin pada saat kita meninggal nanti, kita belum melihat ekonomi syariah jaya, hebat, kayak dulu, benar kan? Tapi kita harus selalu bersyukur bahwa kita salah satu orang yang turut meletakkan batu bata dari sebuah bangunan yang besar. Mudah-mudahan dikasih kesempatan sama Allah, bukan aja kita meletakkan batu bata itu, tapi juga kita diberi kesempatan untuk melihat bangunan itu jadi. Sebagaimana saya telah diberi kesempatan oleh Allah ngelihat adik-adik saya semua berhasil dari doktor jadi profesor. Amin. Itu namanya Bang
passive income, Bang. Jadi orang lebih sibuk pada active income sampai lupa passive income. Nah, padahal yang senantiasa mengalir itu adalah passive income itu, Bang. Jadi luar biasa. Jadi ini kita belajar dari Bang Adi Warman, ternyata menyeimbangkan antara active income dengan passive income. Nah, Bang, pertanyaan berikutnya, Bang, adalah apa pesan Abang terhadap generasi milenial yang sedang belajar ekonomi syariah hari ini? Nah, rata-rata mereka sibuk misalnya lebih sedikit membaca dibanding lebih banyak menonton video dibandingkan membaca. Ini salah satu gaya generasi milenial hari ini. Bagaimana saran Abang untuk generasi milenial? Menurut saya apa yang mereka lakukan, semua orang sama sebetulnya, punya rasa keingintahuan yang besar. Kita, zamannya kita dulu, memenuhi rasa keinginan tahuan itu adalah dengan baca buku. Tapi milenial memenuhi rasa keinginan tahuan mereka itu dengan gadget. Tapi intinya sama, ada rasa keinginan tahuan yang besar. Saya pesan buat semua milenial, ini kesempatan paling baik yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau dulu, karena kita tertinggal dari sisi teknologi, maka waktu saya di UI ya, itu publikasi terbaru baru sampai di perpustakaan UI itu 2 tahun kemudian. Waktu di IPB itu udah 2 tahun kemudian baru jurnal-jurnal baru nyampe. Sekarang pada detik yang sama, menit yang sama, teman-teman milenial, adik-adik milenial, anak-anak milenial udah bisa dapetin apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di luar negeri. Ini kesempatan kita sebetulnya untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal informasi. Dan saya yakin insya Allah. Persoalannya mau atau tidak kan gitu persoalannya kan? Tinggal mau atau tidak. Sekarang aksesnya terbuka. Beda dengan zamannya saya dan dulu dengan ketika jadi mahasiswa, aksesnya nggak ada, teknologinya nggak ada. Sekarang semua tinggal gampang mentransfer ilmunya. Betul nggak sih, Bang? Jadi benar banget. Atau tidak? Benar banget. Ini tugasnya kita nih, Pak Hendra. Tugasnya kita sama-sama bagaimana kita memotivasi adik-adik ini semua untuk mau, karena sebetulnya fasilitasnya sudah demikian tersedia. Dan juga untuk membuka mata mereka bahwa untuk menjadi seorang pegiat ekonomi syariah bukan berarti kita harus jadi orang miskin atau orang yang termarginalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Top, keren. Saya lihat fotonya Pak Hendra keren banget. Itu jalan-jalan di Turki itu kelihatannya tuh. Di saat Bosphorus tuh. Benar nggak? Bosphorus. Iya, Bang. Alhamdulillah, Bang, hampir 10 negara Islam saya kunjungi. Dan itu termotivasi dari Abang. Karena dulu gini, Abang sering banget dulu cerita di kelas, Abang mengatakan minimal 1 tahun 1 negara. Itu pula yang menginspirasi saya dan keluarga. Alhamdulillah, hampir setiap tahun kami mengunjungi banyak negara. Sudah alhamdulillah ke Palestina, ke Mesir, ke Yordan, dan hampir negara-negara Islam hampir kami kunjungi semua. Dan doakanlah, Bang. Jadi Abang memang inspirasi saya dan keluarga dan juga inspirasi keluarga muslim lainnya, kira-kira gitu. Keren banget Hendra, keren banget. Itu kan mahasiswanya Hendra menjadi bangga sekali punya dosen kayak begini, benar nggak? Mantap. Jadi alhamdulillah anak saya, Bang, Hafiz Indonesia 2019 salah satunya. Lalu kemudian memang menjadi keluarga Hafiz, keluarga pedagang, keluarga ilmuwan. Ya, doakanlah, Bang. Amin. Terakhir, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Abang ini? Yang pertama yang harus diikuti adalah YouTube channelnya Hendra Khalid. Makasih Bang Adi. Dan berbagai macam media-media lain. Intinya adalah kita harus terbuka untuk belajar dari manapun. Kalau kita cuma belajar, boleh belajar satu, tapi setelah itu harus belajar yang lain juga supaya kita punya gambaran yang lebih luas. Saya dulu waktu kecil saya belajar tinju. Setelah belajar tinju, karena saya orang Minangkabau, ketika saya remaja, saya harus belajar silat Padang, silat Minang namanya. Setelah saya selesai silat Minang, saya belajar kungfu sampai 6 tahun sampai lulus dapat ijazah. Setelah itu saya belajar merpati putih. Habis itu saya belajar banyak lagi yang lain. Oh, keren. Artinya, itu tidak diketahui oleh generasi milenial itu ya. Jadi luar biasa. Ilmu ini sangat luas. Jadi kita nggak bisa cukup puas untuk satu aja. Begitu juga dengan nanti bagaimana cara mencari ilmu ekonomi Islam. Awalnya mungkin yang berasal dari UIN, mungkin dari ilmu-ilmu syariah dulu, tapi jangan berhenti di situ. Terus lanjutkan ke ekonominya, yang dari ekonomi jangan berhenti di situ,
syariah ya. Karena ilmu ini gak ada titiknya, luas banget dah. Saya aja udah pokoknya tiap kali ada pembahasan fatwa baru di LSN merasa bego aja lah. Karena nggak ngerti, karena ada masalah baru lagi. Iya. Sukses Pak Hendra. Nih Bang, saya lihatkan buku-bukunya Abang. Saya itu punya loh buku-buku Abang dari semenjak Abang masih, Abang mungkin nggak pernah tahu. Mungkin nih buku Insinyur Haji Adiwarman. Ini buku udah lama banget nih. Di perpustakaannya saya ada nih. Jadi ini luar biasa. Oke. Nah, terus saya punya juga, ternyata Abang tuh dulu pernah cerita sama saya, Abang pingin seperti tokoh ekonom barat itu yang membuat buku bukan multi chapter tapi multi edition. Benar nggak sih Bang? Apa maksudnya Bang? Betul. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nih saya punya nih, ekonomi mikro masih zaman behelak nih, zaman jadul nih gitu. Nah, itu bayangin, saya masih punya tuh. Ini dulu dikasih sama Bang Adi nih ketika kami jadi asisten beliau. Jadi luar biasa, salah satu guru yang keren banget itu Bang Adi. Jadi kita dikasih buku, disuruh belajar, jadi luar biasa. Nah, ini edisi ke berapa nih? Ketiga. Nah, ya. Saya punya juga, sekarang saya ngajar juga Bang nih, edisi kelima nih terakhir nih. Wah, jadi komplit. Jadi luar biasa Bang. Ikutin terus nih punya Bang nih. Nah, kita juga bisa baca ekonomi makro. Nah, saya juga punya edisi lama, edisi baru nih. Nah, jadi alhamdulillah Bang Adi ini luar biasa. Nah, yang banyak juga mahasiswa saya belajar dari Bang Adi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ini merupakan buku sejarah ekonomi Islam pertama di Indonesia. Jadi luar biasa, ini inspirasi bagi banyak generasi Muslim dan keluarga Muslim untuk belajar ekonomi Islam. Nah, bisa kebayang nggak sih kira-kira pasif income-nya Bang Adi itu nanti bagaimana? Luar biasa. Saya nggak bisa bayangin, ini luar biasa. Setiap orang terinspirasi, dapat ilmu, kemudian beramal, lalu menerapkan ekonomi syariah. Nah, ini yang kita pelajari dari Bang Adi. Kata Rasulullah, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi luar biasa Bang Adi menginspirasi kita dan semua keluarga Muslim untuk kemudian tidak hanya bicara tapi menulis, berkarya, kemudian tidak hanya mikirkan aktif income tapi juga passive income yang luar biasa. Benar nggak sih Bang? Ya, soheh. Kita nunggu tulisan-tulisan buku-bukunya Pak Hendra nih. Bang, ada nggak terakhir nih Bang, kalau boleh tanya, ada nggak dalam sejarah Abang belajar ekonomi Islami, ada nggak pernah Abang down, jatuh, pesimis, kira-kira di mana ide Abang untuk menerapkan ekonomi syariah ini nggak terwujud? Ada nggak Bang? Ya, tentu adalah masa-masa seperti itu. Dan sebetulnya masa itu terjadi pada saat bank yang pertama dulu kita dirikan sama-sama, Bank Muamalat, mengalami sedikit masalah. Pada saat itulah kita merasa, gimana ya, ini yang pertama kali kita bikin, kita bangun bagus-bagus, hebat-hebat, sekarang lagi masalah. Kalau nggak bisa keluar dari masalah, rasanya gimana gitu. Jadi inilah sebetulnya ketika pada saat lebih dari udah ratusan sekarang universitas menawarkan mata kuliah ekonomi Islam berbasis syariah, benar nggak? Ketika udah begitu mewabahnya pemikiran ekonomi syariah di Indonesia, lalu bank yang pertama kali didirikan malah lagi ada masalah, benar nggak? Jadi ini sebetulnya ada rasa keinginan gimana caranya supaya bisa menyelamatkan bank tersebut dan supaya nggak ada cerita buktinya bangkrut gitu kan, benar nggak? Ini kita lagi berusaha sedemikian rupa untuk membuat supaya kita diberikan jalan keluar dan kita percaya innallaha ma'as sabirin, insyaallah. Luar biasa Bang. Kata-kata Abang itu luar biasa, amin. Lakukan apa yang Anda yakini, dan yakini apa yang Anda lakukan adalah bagus. Dan itu saya masih ingat terus loh Bang. Jadi banyak kata-kata Abang yang selalu menginspirasi. Jadi generasi milenial, anak-anak muda yang hebat hari ini, lakukan apa yang Anda yakini, dan yakinilah apa yang Anda lakukan adalah bagus. Itulah petuah daripada guru saya, Bang Adiwarman Karim, yang selalu kami ingat sebagai murid. Nah, makasih Bang, sudah menginspirasi Indonesia, sudah mengasih generasi milenial. Sekali lagi makasih. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ketemu. Ada pesan terakhir untuk Abang untuk generasi milenial? Masih ada? Cukup? Masih ada pesan lagi? Manjada wajada. Wah, manjada wajada. Sungguh. Jadi akan mendapatkan lebih. Artinya kita
butuh energi lebih untuk mendapatkan sesuatu. Setuju? Top banget kira-kira gitu. Sekali lagi makasih sahabat senda sekalian dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi sahabat sekalian untuk semangat belajar ekonomi syariah, dan tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi semangat pula menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah panggilan azan setiap hari. Hayya alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan. Jadi apapun harus menang. Jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun pokoknya harus menang, tapi akhirat harus dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan ekonomi syariah. Sekali lagi makasih Bang Adi Warman, sehat dan sukses selalu bersama keluarga dan tim. Barakallah. Sampai jumpa di lain kesempatan, ketemu kembali dengan ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.